Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Susanto, mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 501172436. Saya bertugas di SD Negeri 2 Tugu Sempurna, Kecamatan Muara Klingi, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan terkait dengan diskusi pada sesi 12 pada mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Pada sesi 12 ini membahas tentang sistem asesmen pembelajaran di sekolah dasar. Baik, saya mulai di sekolah yang menerapkan pembelajaran tematik seperti sekolah A, B, atau sekolah X. Asesmen autentik bukan sekedar alat penilaian tambahan, melainkan menjadi napas dari seluruh proses pembelajaran itu sendiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana asesmen autentik secara nyata meningkatkan kualitas pembelajaran tematik di tingkat sekolah dasar. Pembelajaran tematik pada hakikatnya ingin menghapus sekat antar mata pelajaran dan membawa siswa untuk memahami dunia secara utuh. Bagaimana mereka mengalami dunia di luar sekolah. Siswa tidak memisahkan sekarang saya belajar IPA, nanti saya akan belajar PPKN. Mereka hanya melihat sebuah tema besar, misalnya lingkungan hidupku, pahlawan, atau tempat tinggalku. Nah, asesmen autentik hadir persis dengan semangat yang sama. Ia tidak lagi mengukur siswa dengan soal-soal terpisah per mata pelajaran, tapi mengukur siswa lewat tugas-tugas yang kompleks, kontekstual, dan bermakna persis seperti kehidupan nyata mereka. Nah, cara asesmen autentik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tematik dapat dilihat dari beberapa sisi berikut ini. Yang pertama yaitu memperkuat integrasi kompetensi. Dalam satu tugas autentik, siswa bisa sekaligus menunjukkan pengetahuan mereka, keterampilan, dan bahkan sikap spiritual dan sosial. Contohnya, saat siswa membuat buku wisata daerah sendiri, ia menulis narasi masuk dalam bahasa Indonesia, kemudian menggambar peta dan ilustrasi, masuk dalam pelajaran SPDP, kemudian menghitung biaya transportasi, masuk dalam mata pelajaran matematika, dan menjelaskan nilai-nilai luhur daerah, masuk dalam PPKN, serta menjaga kebersihan saat proses pengerjaan, masuk dalam sikap. Guru tidak perlu lagi membuat 5-6 jenis tes terpisah. Satu proyek sudah mencakup semua mata pelajaran. Kemudian yang kedua, membuat pembelajaran jauh lebih bermakna dan relevan. Siswa tidak lagi bertanya, "Pak, ini pelajaran apa? Ini apa gunanya?" Ketika mereka diminta mengamati sampah di lingkungan sekolah, mengklasifikasikan, lalu merancang tempat sampah kreatif dari barang bekas dengan tema selalu berhemat energi. Mereka langsung melihat hubungan antar pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Nah, tugas itu bukan lagi tugas sekolah, tapi tugas hidup. Selanjutnya yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Nah, asesmen autentik biasanya berbentuk proyek, performance task, atau portofolio yang menuntut anak untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan, bukan sekedar mengingat. Contohnya pada tema pahlawanku, siswa tidak hanya menulis biografi, tapi diminta membandingkan dua pahlawan, lalu membuat poster kampanye pahlawan masa kini di sekitarku. Bisa tukang sampah, atau petugas kebersihan sekolah, atau orang tua mereka. Nah, proses itu melatih mereka berpikir kritis dan kreatif sekaligus. Yang keempat, memberikan gambaran perkembangan anak yang utuh dan berkesinambungan. Guru tidak hanya tahu benar atau salah jawaban siswa, namun juga tahu bagaimana proses berpikir, kerja keras, ketekunan, kreativitas, hingga emosi anak atau siswa selama mengerjakan tugas. Melalui observasi, jurnal refleksi, kemudian portofolio, dan konferensi, individu menjadi sumber data yang jauh lebih kaya daripada nilai angka. Kemudian yang kelima, meningkatkan motivasi dan rasa memiliki terhadap pembelajaran. Nah, siswa merasa hasil karyanya dipakai beneran. Poster mereka dipajang di koridor, kemudian video promosi daerah ditayangkan di acara sekolah,
tempat sampah buatan mereka benar-benar digunakan oleh teman-teman mereka. Nah, rasa bangga dan kepemilikan itu membuat mereka jauh lebih serius dan antusias belajar. Kemudian yang keenam, memungkinkan diferensiasi dan inklusi yang lebih baik. Dalam satu tugas proyek yang sama, anak atau siswa yang kuat di bidang seni bisa unggul di desain poster. Nah, untuk siswa yang pandai berbicara bisa menjadi pemandu pameran. Kemudian ada anak yang lambat menulis tapi bisa menunjukkan pemahamannya lewat wawancara atau drama. Guru bisa menilai semua jalur bakat dan kecepatan masing-masing siswa. Nah, singkatnya, asesmen autentik dapat membuat pembelajaran tematik tidak lagi hanya terlihat terpadu di atas kertas dalam modul ajar, namun benar-benar terpadu di dalam pengalaman belajar siswa. Nah, ia mengubah peran guru dari pemberi nilai menjadi pendamping dan penutur cerita perkembangan siswa, sekaligus mengubah peran siswa dari penerima pelajaran menjadi pencipta yang bermakna. Jadi di sekolah ABC maupun di sekolah X, jika ingin pembelajaran tematik bisa benar-benar hidup dan memberikan dampak mendalam pada siswa, maka penerapan asesmen autentik seperti proyek, portofolio, performance task, kemudian observasi proses dan refleksi bukan lagi pilihan melainkan keharusan. Nah, karena hanya dengan cara itulah kita bisa menilai bagaimana mengajar siswa secara utuh seperti yang diinginkan oleh pendekatan tematik itu sendiri. Nah, untuk pengalaman saya sendiri dalam menerapkan asesmen pembelajaran di kelas atau di sekolah saya, yaitu saya sebelumnya mengajar di kelas 5 di SD Negeri 2 Tugu Sempurna dengan kurikulum merdeka atau intrakurikuler per mata pelajaran. Tapi kami mau memanfaatkan betul P5 sebagai jembatan agar anak-anak tetap merasakan pembelajaran yang terpadu dan bermakna. Sementara ini tema P5 kami adalah gaya hidup berkelanjutan, dan proyek yang kami pilih yaitu memanfaatkan sampah plastik menjadi hiasan dan produk fungsional. Nah, pengalaman nyata yang saya rasakan dari awal sampai akhir proyek dengan durasi 8 minggu dengan judul proyek P5, dari sampah jadi berkah, plastik bekas menjadi hiasan kelas dan souvenir sekolah. Nah, pada produk yang diintegrasikan itu yang pertama hiasan dinding, kemudian tempat pensil atau vas bunga, kemudian ada video tutorial, kemudian ada pameran mini atau buzzer. Nah, cara saya untuk mengintegrasikan asesmen autentik tanpa ulangan tertulis khususnya untuk proyek ini yaitu yang pertama portofolio digital. Itu 40%, di mana setiap kelompok mereka wajib memfoto setiap tahap, di mana dalam pengumpulan sampah plastik dari rumah, kemudian mencuci dan memotong, kemudian proses kreatif seperti mengecat dan menyusun, dan hingga menjadi produk. Selanjutnya yang kedua yaitu observasi proses, yaitu bernilai 30%. Saya memberi checklist yang sederhana setiap kali proyek, yaitu 2 jam pelajaran per minggu. Ketiga, presentasi dan buzzer, yaitu 20%, di mana hari pameran setiap kelompok dapat menjelaskan apa ide mereka, kemudian berapa botol yang berhasil diselamatkan, kemudian berapa harga jual wajar, kemudian kemana hasil penjualan akan disumbangkan. Nah, yang keempat adalah refleksi individu yang diberi nilai 10%. Di akhir proyek, siswa menulis di buku P5. Nah, apa yang aku pelajari tentang sampah plastik? Apa yang aku banggakan dari kelompokku? Apa yang akan aku lakukan di rumah setelah ini? Nah, hasilnya itu sangat membanggakan. Siswa berhasil mengumpulkan sekitar 1.248 botol plastik bekas dalam waktu 6 minggu. Kemudian kelas jadi lebih cantik dengan hiasan dinding yang full handmade. Kemudian dari bazar dapat mengumpulkan uang, dan yang terakhir yaitu yang paling mengharukan yaitu ada anak yang bernama Wayananda Saputra. Biasanya anak atau siswa tersebut pendiam dan nilainya selalu pas-pasan. Jadi waktu pameran Wayananda Saputra ini
jadi salesman yang paling aktif di buzzer. Nah, dia berhasil menjual paling banyak produk dalam kelompoknya dalam waktu 45 menit. Nah, sedangkan untuk tantangannya sendiri yang saya hadapi yaitu awalnya banyak anak yang bingung bagaimana seharusnya ia lakukan. Kemudian dia bertanya juga, ada yang bertanya juga susah, kenapa? Karena plastiknya keras. Nah, untuk solusinya sendiri saya memberikan video tutorial terlebih dahulu. Kemudian setelah tutorialnya selesai, anak-anak bersama-sama untuk melakukan praktek di minggu pertama. Kemudian tantangan yang kedua yaitu orang tua khawatir anaknya membawa senjata tajam atau benda tajam seperti gunting atau karter. Nah, solusinya saya membuat surat izin, kemudian alat semua yang anak-anak bawa berupa gunting atau karter itu sementara saya pegang, kemudian saya berikan atau diberikan setelah memang benar-benar waktu pelaksanaan, dan waktu pelaksanaan itu alat dan bahan yang digunakan anak tersebut saya pantau atau saya awasi. Kemudian yang ketiga, waktu intrakurikuler sangat terbatas. Nah, solusinya itu diambil 1 jam pelajaran dari pelajaran IPA seperti daur ulang, kemudian 1 jam pelajaran lagi dari SBDP tentang keterampilan tangan, kemudian ambil lagi 1 jam dari PPKN tentang gotong royong di setiap minggunya. Nah, demikianlah pemaparan terkait dengan diskusi pada sesi 12 tentang sistem asesmen pembelajaran di sekolah dasar. Nah, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.